Jika posisi Ipswich tetap bertahan hingga akhir musim, maka Ipswich Town akan promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris, sekaligus memberikan kesempatan Bagot menjadi pemain Indonesia kedua yang tampil di Premier League setelah Jordi Amat saat masih berseragam Swansea City. Saya rasa dengan ini seharusnya pelatih Ipswich Town sendiri memiliki perhatian khusus kepada Elkan Bagot bahwa anak ini sebenarnya hanya butuh dikasih menit bermain lebih. Walaupun tidak bisa bermain sebagai starter, setidaknya Elkan Bagot diturunkan konsisten sebagai super sub dan terus bermain reguler di Liga Top Eropa. Maka image pemain grade A makin melekat di market value-nya. Ditambah setelah Elkan Bagot sukses tampil impresif dengan memberikan perlawanan paling efektif dan efisien melawan Argentina beberapa waktu lalu, memungkinkan karirnya bisa makin dipromosikan dan berpotensi menjadi incaran bagi beberapa klub top Eropa lainnya. Melihat lawan-lawan kita di grup ini, setidaknya kita masih bisa memperhitungkan chance lolos kita, walaupun saat ini kita sedang diterpa badai cedera. Ya, kita berdoa saja yang terbaik untuk tim nasional Indonesia, apalagi seperti para pemain naturalisasi keturunan yang akan segera diproses seperti Jai Itses, Nathan Chow Aon, dan syukur-syukur Kevin Tick bisa segera merapat ke tim nasional Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga di putaran final Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar tahun 2024. Kita berharap sekali agar tim nasional Indonesia mampu mengukir sejarah menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mampu lolos dan berpentas di Piala Dunia 2026, sehingga kita ada kesempatan mampu berbicara lebih. Hola, salam Garuda. Kabar gembira datang dari Inggris bahwa salah satu pemain abroad kita di jantung pertahanan tim nasional Indonesia kembali pulih dari cedera, yang berkemungkinan mampu tampil saat menghadapi tuan rumah Irak di Basrah International Stadium tanggal 16 November 2023. Walaupun nasib abroad lainnya yang sedang cedera seperti Sandy Walsh di KV Mechelen, Marcelino Ferdinand di Deinze Belgia tidak harus dipaksakan tampil di dua pertandingan melawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot baru saja fit dari cedera punggung saat masih membela tim nasional Indonesia di leg pertama melawan Brunei. Itu sebabnya dia disimpan di bangku cadangan, baik oleh Shin Tae-yong di leg kedua kualifikasi maupun oleh pelatih Kieran McKenna di divisi Championships. Tapi seenggaknya bermainnya Elkan Bagot di Ipswich Town ini membuat pelatih kepala timnas kita yaitu ST setidaknya boleh sedikit merasa lega karena bisa menambal lini pertahanan yang bolong usai diterpa oleh badai cedera. Pemain berusia 21 tahun itu baru saja masuk pada menit ke-60 menggantikan pemain nomor 15 asal Australia yang kerap melakukan blunder yaitu Cameron Burgers yang sempat gagal clearance, menyebabkan gol kedua Fulham tercipta untuk makin menenggelamkan tuan rumah di depan publiknya. Ipswich Town sudah tertinggal 0-2 oleh gol Harry Wilson dan Rodrigo Muniz. Saat Bagot masuk pun, Ipswich Town kebobolan lagi oleh Tom Carney pada menit ke-77. 2 menit kemudian Bagot mencetak gol setelah menerima assist dari Jack Tyler. Ini merupakan gol perdana Elkan Bagot, yaitu untuk Ipswich Town di musim ini. Performa epik Elkan Bagot tentu membuat netizen bangga. Pecinta bola juga senang akhirnya ada pemain Indonesia yang mencetak gol di kompetisi resmi Inggris. Sejauh ini klub yang dibela Elkan Bagot yaitu Ipswich Town berada di posisi kedua klasemen sementara di Championship yang merupakan kasta kedua Liga Inggris tersebut. Hasil 11 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah dalam 13 penampilan. Jika posisi Ipswich tetap bertahan hingga akhir musim, maka Ipswich Town akan promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris, sekaligus memberikan kesempatan Bagot menjadi pemain Indonesia kedua yang tampil di Premier League setelah Jordi Amat saat masih berseragam Swansea City. Saya rasa dengan ini seharusnya pelatih Ipswich Town sendiri memiliki perhatian khusus kepada Elkan Bagot bahwa anak ini sebenarnya hanya butuh dikasih menit bermain lebih. Walaupun tidak bisa bermain sebagai starter, setidaknya Elkan Bagot diturunkan konsisten sebagai super sub dan terus bermain reguler di Liga Top Eropa. Maka image pemain grade A makin melekat di market value-nya. Ditambah setelah Elkan Bagot sukses tampil impresif dengan memberikan perlawanan paling efektif dan efisien melawan Argentina beberapa waktu lalu, memungkinkan karirnya bisa makin dipromosikan dan berpotensi menjadi incaran bagi beberapa klub top Eropa lainnya. Tentunya ini akan menguntungkan bagi klub Ipswich Town sendiri jika mampu melahirkan pemain berkualitas, apalagi sekelas grade A, untuk bisa dibeli oleh klub-klub top Eropa dan membantu finansial Ipswich Town sendiri. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Layakkah Elkan Bagot diberikan menit bermain oleh pelatih Ipswich Town Kieran McKenna? Kalau kita sampai punya pemain yang berpengalaman yang bermain di Liga Inggris di Premier League, tentu ini
membuat tim nasional Irak berpikir dua kali untuk meremehkan kita. Dan ini bagus untuk makin merapatkan jantung pertahanan tim nasional Indonesia. Sekalipun kita memiliki beberapa pemain yang mungkin tidak bisa tampil karena cedera. Yaitulah kehadiran pemain seperti Elkan Bagot ini sangat dibutuhkan di lini pertahanan tim nasional Indonesia. Jika diduetkan bersama Hordi Ahmad atau dengan Rizky Ridho, tentu ini akan bisa menjaga kedalaman. Nah, ini kan bagus untuk meredam agresivitas tim nasional Irak, apalagi mereka ini bermain di Basra, di kandang mereka, di stadion yang ikonik tersebut. Setelah itu kita akan dijamu oleh Filipina di Rizal Memorial Stadium di Manila. Di situ juga para pemain kita yang memiliki pengalaman di Liga Eropa ini akan bertemu dengan para pemain naturalisasi keturunan di Filipina. Nah, pemain Filipina ini kan rata-rata mereka bermain di liga luar dan yang lebih banyaknya berada di Liga 1. Tentu di sini akan bagus jika kita lihat apple to apple, one on one, head to headnya. Siapakah yang lebih unggul, pemain keturunan tim nasional Indonesia atau pemain keturunan tim nasional Filipina? Di sini kan kita bisa lihat, dan tentu kita harus bisa mendapatkan poin penuh ketika melawan Filipina. Karena di samping cobaan badai cedera yang menghantam skuad STY mengusung misi setidaknya mampu memaksimalkan dua laga kunci pertama ini, yaitu melawan Irak dan juga melawan Filipina. Syukur-syukur bisa menahan imbang Irak atau mencuri poin di kandang Irak. Kemudian setidaknya harus bisa memaksimalkan laga dan mencuri angka di kandang Filipina, sehingga setidaknya Garuda mampu meraih 4 poin di 2 laga awal, sehingga semakin membuka peluang jika kita harus bermain di laga berikutnya melawan Vietnam 2 kali di bulan Maret nanti. Itu berasa setidaknya nggak berat-berat amat, karena perhitungannya seperti ini, kita harus bisa menahan imbang Irak kalau kita mau lega. Kalaupun realitanya ternyata kalah, ya it's okay lah, karena kan mereka bermain di kandang yang tentunya dengan adaptasi dan persiapan yang lebih matang dari tim tuan rumah ketimbang tim tamu. Belum lagi merasakan tekanan dari supporter tim tuan rumah ini kan sangat berat untuk para tim tamu tentunya. Kemudian kita harus benar-benar bisa menang melawan Filipina. Pastikan mencuri angka dari kandang mereka. Kemudian maksimalkan 2 laga melawan Vietnam, baik itu home and away, dan kemudian maksimalkan laga kandang kita melawan Irak. Mereka memang tim yang besar, namun kita jangan pernah takut. Kali ini kita yang bermain di kandang, kitalah yang harus bisa memaksimalkan poin penuh melawan Irak. Lalu pastikan melumat Vietnam di kandang kita. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya kalau kita mau mulus lolos ke putaran berikutnya. Melihat lawan-lawan kita di grup ini, setidaknya kita masih bisa memperhitungkan chance lolos kita, walaupun saat ini kita sedang diterpa badai cedera. Ya, kita berdoa saja yang terbaik untuk tim nasional Indonesia, apalagi seperti para pemain naturalisasi keturunan yang akan segera diproses seperti Jai Itzes, Nathan Chow Aon, dan syukur-syukur Kevin Tick bisa segera merapat ke tim nasional Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga di putaran final Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar tahun 2024. Kita berharap sekali agar tim nasional Indonesia mampu mengukir sejarah menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mampu lolos dan berpentas di Piala Dunia 2026, sehingga kita ada kesempatan mampu berbicara lebih di pentas yang levelnya lebih tinggi, yaitu di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Terima kasih telah menonton. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Leave the comment below. See you and thanks for watching.